sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Ya, mulai. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Kita sama-sama percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap memelihara setiap kita. Dan pagi hari ini kita beribadah walaupun di tempat yang berbeda, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kuat, Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami sehat, Tuhan berikan kami berkat. Sehingga pagi ini kami boleh tetap beribadah Tuhan, walaupun dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, tapi kami percaya kasih setia-Mu senantiasa memelihara kami. Mari Bapak pagi ini pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian dengan sukacita. Tuhan Yesus baik. He is so good to you dan He is so good to you. Yesus baik.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan, yes Tuhan, hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya Engkau lah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah setiap firman juga Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan, sungguh dinyatakan Tuhan, apapun isi hati-Mu nyatakanlah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu sungguh kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi sidang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sucikan, berkati, urapi firman-Mu, hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat yang mendengarnya, agar kami boleh mengerti dan melakukan dan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan berkhotbah tentang tanah hati yang baik. Untuk itu kita akan membaca sebuah ayat dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-8 yang bunyinya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pemazmur berkata, orang tersebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya akan berbuah, daunnya tidak akan layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu terdiri dari 4 macam tanah hati. Yang pertama, tanah hati yang seperti jalanan atau pematang. Yang kedua, tanah hati yang berbatu. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, tanah hati yang bersemak duri. Yang keempat, tanah hati yang baik. Pertanyaan yang pertama, apa arti keempat macam hati itu? Yang pertama, yang seperti jalanan atau pematang itu artinya karena tanahnya keras, benih tidak masuk ke tanah, kemudian tidak dimengerti, akhirnya diambil si jahat. Yang kedua, yang jatuh di tempat yang berbatu, karena tanahnya tipis, karena ada batunya, ini benih bisa tumbuh sebentar, kemudian karena pencobaan dunia, akhirnya layu, dan karena tidak berakar, akhirnya tidak berbuah. Yang ketiga, yang jatuh di tanah yang bersemak duri itu, akhirnya si benih firman Allah ini terhimpit oleh keduniawian. Akhirnya benih ini tidak bisa berbuah. Dan yang keempat adalah tanah hati yang baik,
yang dalam bahasa Yunaninya disebut kalos. Kalos itu hati yang lemah lembut, yang mengerti firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan sehingga berbuah. Mari kita baca Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Jadi firman Allah itu harus berada di dalam hati kita untuk dilakukan. Kita baca Kisah 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Jemaat Yahudi yang ada di kota Berea memiliki hati yang disebut kalos tadi, yang lemah lembut, yang rela menerima firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, sehingga akhirnya mereka berbuah. Amin. Pertanyaan yang kedua, mengapa di hati lemah lembut firman Tuhan itu berbuah? Mengapa di hati yang lemah lembut firman Tuhan itu berbuah? Lemah lembut dalam bahasa Yunaninya adalah praotes. Praotes itu artinya lembut, sabar, dan taat. Kita baca Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Jadi hati yang lemah lembut itu hati yang melakukan firman Tuhan. Kita baca Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Amin. Hati yang lemah lembut, hati yang lembut, yang mau melakukan firman Tuhan, maka di hatinya itu akan timbul, tumbuh, lahir hikmat. Puji nama Tuhan. Kita baca Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jadi hati yang lemah lembut itu hati yang taat. Dan hati yang taat ini adalah hati yang melahirkan kebijaksanaan. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apa buah firman Allah itu? Untuk itu mari kita yang pertama membaca Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Kita lihat di sini bahwa hati yang lemah lembut, hati yang taat kepada firman Tuhan, hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana inilah hati yang mampu memenangkan ujian kehidupan. Walaupun dalam hidupnya dibanjiri hujan berkat, dia bisa mengatasi hujan berkat ini. Walaupun ada banjir, pengaruh dunia melanda hidupnya, dia bisa mengatasi pengaruh dari dunia ini. Dan walaupun ada angin pengajaran sesat melanda hidupnya, dia bisa mengatasi ujian itu. Itulah yang disebut buah
yang 30 kali lipat. Yang kedua kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita lihat di sini bahwa hati yang lemah lembut, hati yang taat kepada firman Tuhan itu akan mengeluarkan buah dan berhasil. Puji nama Tuhan. Apa saja yang berhasil dalam hidup orang yang taat kepada firman Tuhan ini? Kita baca Kejadian 24 ayat 21. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Amin. Jadi orang yang taat kepada firman Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Yang kedua kita baca Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Di sini pekerjaannya berhasil. Jadi orang yang taat kepada firman Tuhan itu yang memiliki hati yang lemah lembut, pekerjaannya akan berhasil, pekerjaan apapun yang dikerjakannya. Yang ketiga kita baca 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Yang pertama tadi perjalanannya berhasil, yang kedua tadi pekerjaannya berhasil, yang ketiga peperangan rohaninya akan berhasil. Yang keempat kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Yang keempat ini kita akan melihat berhasil dalam rumah tangganya. Pertama tadi perjalanannya berhasil, yang kedua pekerjaannya berhasil, yang ketiga peperangan rohaninya berhasil, yang keempat rumah tangganya berhasil. Itulah yang disebut dengan buah yang 60 kali lipat. Sekarang kita akan melihat yang ketiga. Kita baca Yosua pasal 1 ayat 7, Yosua pasal 11 ayat 23. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Amin. Yosua dan Kaleb kita bisa melihat di sini sukses memiliki Kanaan. Haleluya. Demikian pula dengan kita. Kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, yang memiliki ketaatan kepada firman Tuhan, kita akan sukses
memiliki Kanaan samawi, Yerusalem yang baru. Puji nama Tuhan. Makanya kita baca Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Kita lihat di sini Abraham ketika sampai di Kanaan, tetapi yang dicari bukan Kanaan yang jasmani, tapi yang dicari satu keadaan, yaitu sorga yang mulia, Kanaan samawi, Yerusalem yang baru. Demikianlah kita nanti kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, yang taat kepada firman Tuhan, kita akan memiliki Kanaan samawi, Yerusalem yang baru, yaitu sorga yang mulia. Kita baca Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Inilah tempat tinggal kita di sorga yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem yang baru. Kita baca Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Tuhan Yesus itu pokok keselamatan yang abadi. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang memiliki hati yang lemah lembut, yang mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus jadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang Kristen yang taat kepadanya. Itu sebabnya sebagai ayat terakhir kita baca Injil Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Berbahagialah orang yang memiliki hati yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Bukan saja bumi, tapi akan memiliki Yerusalem yang baru, kerajaan sorga yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi nyanyian Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh
kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Beri kepada mereka hati yang lemah lembut, tanah hati yang lemah lembut, yang lembut menerima firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan dengan kesabaran dan melakukan firman Tuhan, supaya mereka berbuah-buah. Ada yang berbuah 30 kali lipat, menang atas ujian. Ada yang berbuah 60 kali lipat, berhasil dalam perjalanan pekerjaan, peperangan, dan rumah tangganya. Juga ada buah yang 100 kali lipat, yaitu kehidupan yang kekal, mewarisi Kanaan Samawi, Yerusalem yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Berikan kepada jemaat yang Tuhan Yesus kasihi hati yang lemah lembut, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita nyanyi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab pagi Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Kami berdoa mulai dari yang terkecil sampai yang tertua. Berkati mereka semua, beri kuat sehat senantiasa. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka. Berkati segala cita-cita dan kerinduan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga buat bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia. Selamatkan bangsa ini Tuhan dari COVID-19. Beri kepada bangsa ini ketaatan kepada prokes. Beri kepada bangsa ini pengharapan, kekuatan, keyakinan akan pertolongan Tuhan. Juga berdoa buat pemerintahan yang kami hormati, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, sampai kepada aparat yang ada di desa, baik lurah, RW, RT. Berkati mereka semua, beri hati yang takut kepada Tuhan. Khusus buat Pak Jokowi, Tuhan tambahkan hikmat, akal budi sorgawi, supaya keputusan dan kebijakannya mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat